Kalau saya sih melihatnya sebetulnya kan berapa persen ya, lebih dari 50% ya saham-saham syariah itu sebetulnya potensinya besar ya. Karena sebetulnya ya kalau kita lihat prinsip pasar modal itu kan bagi hasil juga ya sebetulnya kan, ya kan, ya kan sebetulnya. Cuman karena dia ada unsur ribanya, ada unsur non halalnya di situ, termasuk ada unsur utangnya di situ. Maka saham syariah itu sebetulnya sama sahamnya, cuman dia harus ada syarat lain ya, yaitu bahwa pendapatan non halalnya itu hanya boleh 10%. Kemudian utangnya itu tidak boleh melebihi 45%. Nah, jadi masalah utama di saham syariah itu adalah kepatuhan atau compliance itu. Compliance itu ya. Jadi tadi itu ketentuan-ketentuan itu memang mengikat dia, menjadikan dia sebagai saham syariah yang bebas dari tadi ya, riba, utang gitu ya, kemudian spekulasi dan sebagainya. Tetapi memang mencari emiten atau mencari perusahaan seperti itu dan patuh pada ketentuan itu agak sulit ya. Padahal secara konsep memang sebetulnya harusnya sama dan investasi pada sesuatu yang produktif. Ya gitu produktif kan? Dan dia memang tidak boleh ada produk yang non halal lah, non halal itu. Mas Anggito, kalau sebagai ketua Dewan Komisioner nih, apa yang dilakukan untuk mendorong industri syariah ini? Ya pertama sebagai LPS kita sekarang tahun ini mulai memisahkan laporan keuangan kita. Dipisahkan. Yaitu pencatatan dalam konteks konvensional dan pencatatan syariah. Kan kita tuh menangani bank umum konvensional dan bank umum syariah dan BPRS sekaligus ya. Nah, jadi kita pisah gitu ya. Pendapatan dari BUS sama pendapatan dari BUK kita pisah satu. Yang premi ya. Premi dari BUK, premi dari BUS kita pisah. Satu. Yang kedua, investasinya juga harus linear ya. Kalau dia premi dari BUS ya untuk surat berharga syariah negara, sukuk. Kalau yang dari BUK dia boleh ke konvensional. Nah itu jadi jelas, baik pendapatan maupun bebannya kita pisah. Ya kita pisah. Nah ini untuk bebannya juga dipisah. Bisa. Jadi bebannya juga bisa. Kan bayar bayar penanganan resolusi kan harus bisa. Ya kan, kalau itu bank BPRS ya dari sumber halal. Jadi itu laporan keuangan kita buat begitu. Ya. Jadi ini untuk pertama kali, Mas. Pertama kali baru 2002. Laporan keuangan 2025. Laporan keuangan 2025. Nah, gitu. Dan kita juga berkomitmen kalau ada dana syariah, dana yang kategorinya adalah dari BUS, ya kita semaksimal mungkin untuk dan kita tidak boleh pindah ke BUK gitu. Nah selama ini nyampur gitu. Jadi beda nih, beda keranjangnya nih. Keranjangnya beda. Keranjang BUK sama keranjang BUS ya, pisah gitu. Pisah. Baik dari preminya maupun dari nanti penggunaannya kan. Ya, jadi itu turunannya adalah kepada pernyataan standar akuntansinya beda kan. Ini umum, ini adalah PSAK syariah gitu. PSAK umum sama PSAK syariah gitu. Kan perlakuan dari pendapatan dan biayanya berbeda. Perlakuan dari nilai manfaatnya juga berbeda gitu. Ya. Jadi prinsipnya kalau BUS itu investasinya kan produktif. Ya. Jadi kalau masuk ke APBN itu tidak boleh dipakai untuk gaji dia hanya dipakai untuk proyek. Gitu. Nah kalau BUK investasi di surat berharga itu boleh untuk general purposes, untuk apa aja di APBN ya. Yang beda gitu ya. Beda itu. Kalau secara jumlah pasti masih jauh ya antara yang BUK sama yang BUS. Oh ya jauh, masih jauh. Tapi karena banknya juga lebih sedikit. Nanti kalau bank BUS-nya lebih banyak, UUS-nya lebih banyak ya tentu preminya juga lebih banyak. Tapi kalau besaran preminya sama dong ya? Besarannya sama. Sama ya. Sama. Ya. Mas Anggito, dengan langkah itu kira-kira ada implikasi nggak ke industrinya? Kita ingin memberikan, pertama kita mau mengikuti PSAK yang berlaku ya. Jadi kalau itu syariah dan syariah dengan PSAK syariah, kalau satu lagi kalau dia konven ya dengan PSAK konven gitu ya. Nah sehingga
transparansi ya, dan kemudian melihatnya ya dari sisi outcome-nya berbeda harusnya gitu ya. Nah, tetapi kita berharap yang lain mengikuti gitu. Ya, BUMN yang lain ya. Dan kita sudah sampai ke BPK kan sekarang. Jadi BPK sudah, ini bagus nih. Nah, kita harapan kita bisa diberlakukan untuk yang lain. Apa yang lainnya? Semua BPJS, Taspen. Termasuk Kementerian Lembaga bisa? Bisa dong. Tapi kan Kementerian Lembaga tidak ada pendapatan ya. Mungkin Kementerian Keuangan harusnya. BI kan sudah memisahkan. BI juga sudah memisahkan. Kalau Kementerian Keuangan bisa ya? Karena dari bisa. Cuma dia agak rumit sih nanti soal penerimaan dari pajak itu. Ya, rumit. Tapi harusnya dimulai gitu. Minimal disclosure dulu. Disclosure. Jadi ya misalnya sulit ini pajak halal atau pajak halal? Kan ada lah, dari sisi produknya aja. Kan kalau yang namanya halal itu misalnya apa hewan yang hidup dalam dua alam, ya toh. Kemudian babi, jelas ya. Kemudian binatang buas. Kemudian yang menjijikkan, ya toh. Kan itu bisnisnya ada itu, ya kan ada toh. Berarti kalau itu nggak masuk jelas kan? Nggak masuk. Mungkin rokok itu bisa dikategorikan subhat ya. Subhat. Ya, bisa dikategorikan subhat. Jadi disclosure aja bahwa pengeluaran pegawai misalnya itu hanya bersumber dari yang kegiatan yang kategorinya halal gitu. Disclosure aja, disclosure dulu sambil kita juga baru mulai kok. Kita baru memperkenalkan ini ya. Gitu ya. Kalau tentang LPS sekarang Mas Anggi, ya. LPS kan ya sekarang sudah cukup dikenal lah. Kira-kira setelah 6 bulan ya berarti misalnya 6 bulan menjabat, apa nih yang dirasakan dan perbaikan atau improvement apa yang ingin dilakukan di LPS? Ya, pertama internal dulu ya. Saya memperbaiki internal karena ada mandat baru, yaitu persiapan untuk penjaminan polis asuransi. Ya. Jadi kami sudah punya ADK-nya, Dewan Komisionernya, anggotanya, kemudian sudah ada organisasinya. Ya, kita beresin dulu deh persiapannya, lalu bikin timetable. Ya, timetable-nya sudah kita masukkan dan sudah ada di Undang-Undang P2SK, RUU P2SK yang baru ini. Ya, nanti keputusannya yang kita serahkan pada DPR dan pemerintah. Itu ya. Yang kedua, tentu kita sekarang membedakan atau memisahkan antara fungsi strategik operation ya dan bisnis. Saya strategik, Waka itu operation, kemudian bank sama asuransi itu adalah core kita. Ya, jadi organisasinya kita itu yang pertama yang saya benahi. Dan kedua, kita perbarui visi kita. Karena ada asuransi kita perbarui dan juga ada mandat untuk melaksanakan program sosial. Karena kita kan punya dana yang cukup besar, CSR lah gitu, untuk melegalisasi CSR dan juga memanfaatkan itu untuk literasi dan edukasi. Dan kita kembalikan kepada sektor keuangan lah, tanda petik ya.